Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nazwa Nur Hikmah dengan NIM 220511099 dari kelas TI 22D. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus dari kelompok kami, yaitu kelompok 5, yaitu analisis optimalisasi antrian multi-server kasir McDonald's pada fenomena BTS Meal Surge menggunakan simulasi Monte Carlo berbasis web. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai teori dasar dari model yang kita ambil, yaitu MMC. Model MMC merupakan bagian dari teori antrian jalur tunggal dengan pelayanan paralel atau single QW atau multi-server yang memiliki karakteristik spesifik. Huruf M pertama menunjukkan bahwa laju kedatangan pelanggan berdistribusi Poisson, sedangkan huruf M kedua menandakan bahwa waktu pelayanan di kasir berdistribusi eksponensial. Simbol C merepresentasikan jumlah server atau kasir yang bekerja secara bersamaan untuk melayani satu antrean yang sama. Efisiensi sistem diukur melalui tingkat utilisasi, yaitu perbandingan antara beban kedatangan dengan total kapasitas pelayanan dari seluruh kasir yang tersedia. Dalam studi kasus kami, yaitu analisis optimalisasi antrian kasir McDonald's pada fenomena BTS Meal Surge, teori MMC ini digunakan sebagai kerangka logis untuk memodelkan sistem layanan real di gerai tersebut. Fenomena BTS Surge ini menciptakan kondisi di mana laju kedatangan meningkat drastis sehingga melampaui kapasitas normal, sehingga model MMC diperlukan untuk mensimulasikan bagaimana penambahan jumlah kasir dapat mereduksi waktu tunggu pelanggan. Dengan menggunakan simulasi Monte Carlo berbasis web, variabel ketidakpastian dalam model MMC seperti waktu antar kedatangan dan durasi pelayanan dapat diprediksi secara akurat untuk menemukan titik optimal antara produktivitas kasir dan kenyamanan pelanggan. Lalu di sini saya akan mempresentasikan poster ilmiahnya yang berjudul Analisis Optimalisasi Antrean Multi-Server Kasir McDonald's pada fenomena BTS Meal Surge menggunakan simulasi Monte Carlo berbasis web. Dengan abstrak, lonjakan pelanggan secara tiba-tiba seperti pada peluncuran menu BTS Meal menyebabkan kegagalan sistem antrean konvensional yang memicu kerumunan berlebih. Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja sistem antrean kasir menggunakan simulasi Monte Carlo untuk mengestimasi waktu tunggu dan utilisasi kasir dalam kondisi ekstrim atau surge guna menentukan strategi mitigasi yang optimal. Dengan latar belakang peluncuran menu kolaborasi BTS Meal menciptakan lonjakan peminatan atau surge yang tidak terprediksi. Hal ini mengakibatkan penumpukan antrean fisik maupun objek online yang sangat padat di gerai McDonald's. Dengan rumusan masalah, yaitu sistem standar 2 kasir tidak mampu menampung laju kedatangan pelanggan yang meningkat drastis lebih dari 200%. Lalu waktu tunggu yang melampaui batas toleransi menyebabkan pembatalan pesanan dan kerumunan tidak terkendali. Dengan tujuan yaitu memodelkan sistem antrean McDonald's menggunakan model matematis yaitu MMC, lalu melakukan simulasi Monte Carlo untuk memprediksi waiting time dan menentukan jumlah kasir optimal. Dengan metodologi yaitu pemodelan sistem MMC mentransformasi antrian kasir McDonald's ke dalam model matematis single QW atau multi-server berbasis variabel kedatangan yaitu lambda dan pelayanan atau mu. Sistem stokastik Monte Carlo menggunakan bilangan acak untuk membangkitkan variabel ketidakpastian atau inner arrival dan service time berdasarkan distribusi eksponensial guna meniru kondisi real lapangan. Analisis skenario dan komputasi menjalankan iterasi simulasi cara berulang kondisi normal dengan surge melalui aplikasi berbasis web untuk menghitung rata-rata waktu tunggu dan utilisasi kasir. Data source-nya kita ambil dari dataset restoran waiting time dari Kaggle. Selanjutnya yaitu ada konsep dasar Monte Carlo. Metode ini digunakan untuk mensimulasikan ketidakpastian dalam sistem nyata melalui pengambilan sampel acak berulang, pembangkitan data, mengkonversi angka acak menjadi durasi kedatangan eksponensial dan waktu pelayanan normal. Lalu simulasi menghasilkan ribuan skenario kemungkinan atau iterasi untuk memperoleh rata-rata statistik yang valid secara ilmiah, bukan sekedar tebakan deterministik. Lalu metode antrian MMC sendiri, sistem ini menggunakan teori antrian jalur tunggal dan pelayanan paralel single QW atau multi-server. M itu arrival, yaitu laju kedatangan pelanggan berdistribusi Poisson. Itu lalu M kedua adalah service, waktu pelayanan kasir berdistribusi eksponensial. Lalu ada C-nya itu servers atau jumlah kasir yang bekerja secara paralel. Bisa dilihat juga itu adalah rumus matematis utamanya.
Langkah pertama yaitu menentukan distribusi probabilitas. Ketidakpastian sistem dipetakan ke dalam pola peluang matematis untuk mencerminkan kondisi real. Distribusi Poisson atau laju kedatangan digunakan untuk memodelkan jumlah pelanggan yang datang secara acak dan independen. Saat BTS Mill Search, parameter lambda ditingkatkan untuk menguji titik jenuh sistem. Distribusi eksponensial atau waktu jeda dan layanan merupakan jantung simulasi yang menggambarkan variasi waktu antar kedatangan pelanggan dan durasi pelayanan kasir berdasarkan kerumitan pesanan. Lalu inverse transform sampling atau CDF digunakan untuk mengubah angka acak komputer atau mu menjadi satuan waktu nyata menit melalui fungsi algoritma sebagai berikut. Selanjutnya yaitu membuat bilangan acak. Tahap ini mengubah angka acak komputer menjadi satuan waktu nyata untuk menguji model MMC. Pembangkitan angka utama menggunakan algoritma PRNG untuk menghasilkan angka acak atau R dalam rentang 0 hingga 1. Angka ini mempresentasikan ketidakpastian probabilitas kedatangan pelanggan. Metode inverse transform, angka mentah R ditransformasikan menjadi distribusi eksponensial menggunakan fungsi logaritma natural agar sesuai dengan pola antrian real. Rumus transformasinya sebagai berikut. Lalu implementasinya digunakan dalam setiap iterasi untuk menentukan kapan pelanggan datang dan berapa lama mereka dilayani secara otomatis oleh sistem. Ini menjelaskan bahwa angka acak adalah bahan bakar simulasi, sedangkan inverse transform adalah mesin yang mengubahnya menjadi data menit yang logis. Selanjutnya itu ada menjalankan simulasi berulang. Tahap pengujian model MMC secara komputasi untuk menghasilkan data statistik yang stabil. Mekanisme looping, simulasi dijalankan selama 480 menit. Algoritma melakukan pengulangan pada setiap pelanggan menggunakan kombinasi angka acak baru untuk menciptakan variasi kondisi real. Replika skenario pengujian dilakukan pada 3 kondisi, normal, surge, dan mitigasi. Analisis teknik jenuhnya mengidentifikasi risiko infinite kue-kue atau antrian meledak yang terjadi saat utilisasi kasir mendekati atau melampaui 100%. Intinya, pengulangan ribuan kali memastikan hasil tidak bias dan mampu memprediksi risiko penumpukan secara akurat sebelum implementasi lapangan. Selanjutnya ada menganalisis hasil simulasi atau pembahasan. Setelah menjalankan simulasi ribuan kali melalui aplikasi, data diolah untuk mendapatkan keputusan manajerial yang akurat. Statistik deskriptif atau estimasi waktu, rata-rata mean metrik utama keberhasilan simulasi menunjukkan penambahan kasir menurunkan rata-rata waktu tunggu dari 10,45 menit dalam kritis menjadi 2,12 menit dengan stabil. Variansi maksimal dan minimum menunjukkan resiko terburuk saat surge waktu tunggu maksimal mencapai lebih dari 20 menit yang berpotensi menyebabkan pelanggan meninggalkan antrean atau bulking. Selanjutnya ada analisis peluang dan risiko. Peluang antrean panjang, menghitung probabilitas antrean melebihi kapasitas area, bisa lebih dari 10 orang. Utilisasi server, mengukur efisiensi kasir. Risiko overload pada 2 kasir sangat surge. Utilisasi mencapai hingga 98%, sangat berisiko kolaps. Titik optimal pada 4 kasir. Utilisasi berada di angka 72%, keseimbangan ideal antara biaya operasional dan kecepatan pelayanan. Berikut adalah flowchart sistemnya, yaitu persiapan atau memasukkan parameter lambda, u, dan c dalam memulai variabel dari 0. Proses acak menghasilkan angka acak untuk menghitung waktu kedatangan dan durasi pelayanan secara otomatis. Logika antriannya mencari kasir tercepat. Jika semua sibuk, pelanggan mengantri. Jika kosong, langsung dilayani. Lalu pembaruan dan hasilnya memperbarui status kasir serta menghitung rata-rata waktu tunggu dan tingkat kesibukan atau utilisasi. Lalu kita ke pseudocode. Di sini ada penjelasan pseudocode. Inisialisasi model MMC, program menyiapkan antrian tunggal dan array kasir selesai waktu untuk memantau status kesibukan jumlah kasir secara paralel. Mesin Monte Carlo, komputer membangkitkan angka acak atau R yang kemudian diubah menjadi menit menggunakan distribusi eksponensial. Ini memastikan kedatangan pelanggan dan durasi pelayanan bersifat fluktuatif atau stokastik, bukan angka statis. Seleksi multisaver, program menggunakan fungsi min untuk mencari kasir yang paling cepat selesai melayani. Jika jam kedatangan pelanggan lebih awal dari jam kasir tersedia, sistem secara otomatis menghitung selisihnya sebagai waktu tunggu. Rekapitulasi data, setiap kejadian disimpan ke dalam data hasil simulasi untuk kemudian diolah menjadi statistik performa pada akhir sesi.
Selanjutnya ada data input dan parameter simulasi. Simulasi dilakukan berdasarkan data kedatangan pelanggan dan waktu pelayanan yang kemudian diolah menggunakan model antrian MMC untuk menghasilkan parameter kinerja sistem. Bisa dilihat tabelnya, yaitu ada berapa orang dan berapa waktu tunggunya. Dataset yang digunakan memuat variasi jumlah pelanggan dengan kapasitas restoran tetap 50 orang. Data ini menjadi dasar penghitungan parameter kinerja sistem seperti rata-rata waktu tunggu dan panjang antrian pada masing-masing skenario. Berikut adalah hasil simulasi dan analisis perbandingan skenarionya. Skenario A yaitu 2 kasir saat surge saat lonjakan, yaitu yang pertama total pelanggannya misalkan 50 orang, rata-rata waktu tunggu per pelanggannya itu 0,95 menit. Lalu ada maksimal tunggunya yaitu selama 5,08 menit. Lalu panjang antriannya 0,44 orang. Pada skenario B dengan 4 kasir yaitu optimal, total pelanggannya 50 orang, rata-rata waktu tunggunya 0,01 menit, maksimal tunggunya 0,25 menit, lalu panjang antriannya 0,00 orang. Berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan, pada skenario A, 2 kasir masih terlihat antrian dengan rata-rata waktu tunggu 0,95 menit dan panjang antrian 0,44 orang. Sementara itu, pada skenario B dengan 4 kasir, waktu tunggu turun menjadi 0,01 menit dan tidak terjadi antrean. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan jumlah kasir secara signifikan meningkatkan efisiensi sistem pelayanan. Bisa dilihat juga pada perbandingan metriknya, skenario A dengan skenario B. Pada perbandingan metrik, penambahan kasir menurunkan waktu tunggu dan panjang antrian secara signifikan. Pada utilisasi servernya, bisa dilihat skenario A dengan skenario B. Pada utilisasi servernya, penambahan kasir menurunkan tingkat utilisasi sehingga sistem menjadi lebih stabil dan optimal. Kesimpulannya, berdasarkan hasil simulasi, peningkatan jumlah kasir secara signifikan mempengaruhi kinerja sistem antrian. Pada kondisi 2 kasir, tingkat utilisasi yang tinggi menyebabkan waktu tunggu dan antrian meningkat. Sebaliknya, jika pada 4 kasir, sistem menjadi lebih stabil dan utilisasi yang lebih rendah sehingga pelayanan berlangsung lebih cepat dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas server memiliki peran penting dalam mengendalikan beban sistem terutama saat lonjakan pelanggan. Baik, mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.